Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wajah sakit, kemudian pencegahan untuk vitamin, obat-obat ini dari dinas, ini petugas kami semua Ibu, petugas pajak ternak kita, dokter hewan. Berarti ada 9 sapi yang sudah positif. Upaya-upaya preventifnya apa? Tentu yang pertama sanitasi kandang harus ditingkatkan. Yang kedua desinfektan kandang itu harus terus rutin. Yang ketiga meningkatkan kualitas pakan, mencegah mobilisasi ternak. Yang berikutnya lagi meminimalisir mobilisasi petugas kandang Ibu, karena itu bisa sebagai faktor penular. Yang sangat penting adalah bahwa ternak harus meningkatkan imunitasnya, ditambahkan vitamin, obat-obat suportif. Karena ini tidak ada obat khusus Ibu seperti COVID. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah selamat. Dan tingkat kematiannya sangat kecil loh Bu. Untuk penanganan terhadap yang sudah terinfeksi ternak-ternak yang Ya, jadi untuk manusia sangat aman. malusnya sudah menyebar. Aman Bapak. Yang jeroan termasuk ada limpa, kemudian lidah, bagian mulut dan kaki. Sebelum keluar dari penyembelihan harus direbus dulu. Itu setelah direbus dimasak aman. Kenapa direbus? Meminimalisir penularan sebelum dilakukan sterilisasi. Nah, Itu saja sebenarnya. ini yang harus disosialisasikan. Sudah ada tanda-tanda di mana? Tidak misalnya yang kemarin itu tanda-tanda. Jadi ada 5 ekor yang Tanda-tandanya apa? tanda-tandanya adalah hipersalivasi, artinya Pak Mahfud tadi lidahnya, ilernya terlalu banyak. Yang kedua ada luka-luka sariawan di sekitar mulut, kayak lidah, gusi dan sebagainya. Kemudian di kaki di atas serat. Sehat apa? Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Karena kalau kondisi yang kurang sehat, Sugeng enjang Bapak Ibu. Kura-kura jangan nyubun nggih. Gratis niki nggih, teman. Kalau nyubun obat kayak obat katon sakit niku. Mereka butuhkan butuhkan suntik. Nggih, ampun pemain Gratis itu. nggih, layanan gratis nggih. Lah nanti kalau misalnya ada itu ada yang kita kunjungan rutin ke kandang kelompok. ya pun khawatir dari dinas pertanian nanti insya Allah jemput bola ya, diperiksa. Nanti kalau ada yang tanda-tanda ya diobati ya. Yang penting Tinggal kandangnya laporan tetap awal. sehat nih Pak. Bersih maksud saya, bersih. Tingkatkan kualitas Kandang pakan. dalam keadaan bersih ya Bu ya. Nggih, nomor 1 Pak ya. Untuk jaga kesehatan ya. Iya. Ampun keseringan petugas kandang dilimuti di kandang dihindari supaya jangan sampai menjadi penyebab penularan. Yang nempel di manusia itu kandang. Jadi di sini nggak orang anak sapi. Boten pasar hewan kita Jogong dan Purbalingga hanya kambing. Berarti dari sini nanti kita Kandang juga yang kandang sapi. Kita sudah negara, kemudian pengalihan dan sekarang sudah 4 lokasi sudah itu. tekniknya panjenengan sehat kades ya. Dalam khusus wilayah sapi hanya 2 yang kemarin terindikasi ya. Daerah ini ya, di daerah Renceng itu ke Jombang. sebelum di Jogong Bu. Oh, itu kali gondang. Iya. Dijaga ya Pak, jangan sampai. Yang penting kandangnya bersih. Pak, sosialisasi ke peternak-peternak. Misalnya ada keluhan di sapi matanya merah, gejalanya apa itu? Oh, mata merah. Itu bisa iritasi, bisa jadi yang tapi PMK itu tidak mata merah, tidak ada Wabarakatuh. Tidak ada kaitannya. Sugeng enjang Bapak Ibu para peserta sidang. Karyawan
kemudian Pak Terhewan Kabupaten Purbalingga yang saya hormati dan yang saya Dari mulut, banggakan. ya yang terlalu banyak. Tapi kalau biasa normal itu tidak apa-apa. Itu memang apa namanya alamiah. Tapi kalau terlalu banyak itu sudah ada indikasi ke sana. Segera lapor ke petugas kita, Gi. Biar nanti kita Petugas dari dinas kesehatan. dari dinas peternakan. Peternakan. Iya. Dinas pertanian dan peternakan ini ya. Kepala dinas ini Pak Mukodam ya. Kalau enggak Pak jenengan. Jenengan dalamnya Dokter pembaik. hewan mana? Dokter. Dokter hewan di Kecamatan Jombang ada. Ada. Nanti jenengan ke dokter hewan. Ke dokter hewan aja ya. Ya, dokter hewan ada. Beliau yang lebih tahu ya Pak ya. Ya, nanti akan ngecek ke tempat panjenengan kalau memang ada di sini. Oke Pak. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang penting kondisikan kandang tetap bersih, terjaga. Itu kandang air bersih yang terkait dengan wabah penyakit kuku yang memang apa namanya mengancam hewan-hewan ternak yang ada di Purbalingga. Nah, kemudian dari Dinas Pertanian sudah melakukan identifikasi terhadap hewan-hewan ternak ya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan hari ini terindikasi ada 9. Ada 9 hewan ternak yang rata-rata sapi ini ya yang sudah memiliki gejala-gejala penyakit kuku antara lain apa namanya hewan ternaknya punya apa liur yang berlebihan, kemudian ada sariawan di seputar gusi, mulut dan lain sebagainya. Dan apa namanya ciri-cirinya itu ya, dan di sekitar ini ya, di sekitar kuku. Jadi ini memang salah satu tanda-tanda daripada penyakit kuku yang memang mengancam hewan-hewan ternak. Akan tetapi terhadap 9 hewan ternak tersebut sudah dilakukan apa namanya penanganan. Jadi salah satu yang dilakukan adalah isolasi dan juga pengobatan terhadap hewan-hewan ternak tersebut. Nah hari ini di pasar hewan Dinas Pertanian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya memberikan vitamin gratis ini ya untuk para peternak-peternak khususnya kepada hewan ternak. Ini langkah antisipasi yang kita lakukan sekaligus juga ada sosialisasi. Jadi apa yang harus dilakukan para peternak agar penyakit kuku ini tidak mengancam hewan-hewan ternak mereka. Salah satunya peternak harus rajin untuk bisa membersihkan kandang ternaknya, melakukan desinfektan ini ya, termasuk juga memastikan bahwa hewan ternak mereka ini memiliki asupan gizi yang bagus ya. Jadi sosialisasi terus kita lakukan dan kalau ada tanda-tanda, misalnya kita sosialisasikan ke peternak, ketika ada tanda-tanda hewan ternak mereka memiliki gejala-gejala penyakit kuku, ini kita ada nomor hotline ya, sehingga nanti bisa langsung dilaporkan, bisa segera ada penanganan. Sehingga ini nanti tidak menjadi wabah artinya menyebar ke hewan-hewan ternak yang ada di Purbalingga. Menegaskan itu 9 suspek apa sudah positif? Suspek Positif sudah positif. sudah positif. Tapi sudah mulai sembuh hampir 50%. Ya. Sembuhnya berarti tingkat kesembuhannya juga tinggi. Jadi dari 9 hewan ternak berarti hampir 50% ini yang sudah sembuh. Bu, Dan tidak menular. selain yang positif itu ada laporan lain lagi nggak Bu? Saat ini belum dijumpai ya Pak ya. Jadi sama ini identifikasi yang sudah ditemukan itu 9 ada yang ya positif. Jadi ini nggak perlu khawatir. Jadi para peternak masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan ya. Karena kalau misalnya ada informasi ini lewat udara dan sebagainya. Akan tetapi virus ini tidak menular kepada manusia. Jadi ada langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan. Salah satunya ketika kita jadi daging hewan yang positif ini juga tidak membahayakan ya. Sepanjang daging tersebut ini direbus direbus maksimal lah. Jadi kalau mau makan jeroan harus direbus maksimal. Jadi ada langkah-langkah lah preventif yang bisa kita lakukan. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Yang pasti antisipasi dan kewaspadaan harus terus dilakukan. Tidak ada rencana untuk menutup pasar hewan dan sebagainya. Belum. Jadi berdasarkan informasi tadi kan 50% ini kan sudah sembuh. Paling nanti ke depan yang kita akan membentuk satgas untuk melakukan monitoring jemput bola ya ke kelompok-kelompok ternak untuk bisa memastikan bahwa memang hewan-hewan ternak mereka ini sehat. Itu Satgas apa aja Bu? Satgas apa aja selain monitoring itu? Satgas ya nanti kan. Tugasnya Satgas ya ya yang pertama pemeriksaan ya, monitoring, kemudian termasuk sosialisasi apa yang harus dilakukan oleh para peternak termasuk juga sosialisasi di masyarakat. Komponennya apa aja Bu Satgasnya? Komponen Satgasnya apa aja? Ya nanti gabungan tentunya dinas-dinas terkait, nanti bisa dari kepolisian, ada dari TNI juga akan dibalikan. Karena ini kan permasalahan nasional ya, yang tentunya harus kita pikirkan bareng-bareng. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi nanti ada kolaborasi antara TNI. Bu terkait stok nanti menjelang Idul Kurban gimana Bu?
sampai bisa sembuh. Nah, kamu kadang bisa menceritakan nih. Sampai bisa sembuh gimana? Masa inkubasi PMK ini kan 14 hari. Pada saat terindikasi, kita melakukan kegiatan pengobatan, meningkatkan imunitas sapi daya tahan tubuh. Makan harus terus ditingkatkan kualitasnya, kemudian ada vitamin, kemudian obat suportif. Kalau ada tanda-tanda perbaikan seperti nafsu makan sudah meningkat, kemudian tidak lagi mengeluarkan lendir atau ludah yang terlalu banyak, itu berarti tanda-tanda secara fisik itu sudah mulai mengarah ke kesembuhan. Ya. Jadi berarti intinya ini seperti COVID. Jadi hewan ternak yang terindikasi positif penyakit kuku harus diisolasi, harus makan enak. Jadi ternak-ternaknya juga harus Mungkin pencegahan untuk dari luar masuk ke sini lebih diperketat atau gimana menjelang Idul Adha? Untuk lalu lintas ternak kita perketat. Dari luar daerah itu sudah dilarang masuk ke kita. Termasuk kita juga mengeluarkan tidak boleh sepanjang tidak diyakini atau meragukan. Tapi kalau ternak yang sudah pasti sehat itu tetap dilakukan pengeluaran, terutama yang masuk ke RPH, karena dari kandang ternak masuk ke RPH sudah pasti akan nanti disembelih, tidak diperjualbelikan lagi. Tapi masuk dan keluar kita harus betul-betul ketat antar daerah. Untuk Idul Adha kurban ini sendiri? Insya Allah aman Pak, di kita ada 12.500 populasi baik pejantan maupun betina. Insya Allah aman, mudah-mudahan PMK segera teratasi sehingga minat masyarakat untuk berkurban nanti tidak terpengaruh. Itu sapi atau kambing Pak yang Yang 12.500 itu khusus sapi. khusus sapi. Pak, ada rencana memberikan kompensasi Pak, misalnya yang sudah PMK positif, yang indikasinya lebih baik dipotong, ada kompensasi? Sementara ini yang sampai pada tingkat potong belum ada. Artinya insya Allah masih bisa diselamatkan sampai sembuh. Jadi tingkat kerugian masyarakat insya Allah masih relatif bisa. tetap kita bantu pengobatan ya Pak? Pengobatan kita gratis, nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Mudah-mudahan sih tidak ada kematian dan tidak ada pemotongan paksa. Apa namanya semuanya?